Shalom. Sekali lagi shalom. Nah, selamat malam. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, amin. Mari kita akan mulai ibadah doa malam hari ini. Biar kasih Tuhan melingkupi kita semua, menyertai ibadah kita dengan penuh kasih. Haleluya Yesus. Kita harus menghormati Tuhan, kita kagum akan kasih kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena tidak ada yang lain. Manusia kasih bisa berkurang, bisa hilang, tapi Tuhan kasihnya tetap sama, dulu sekarang selama-lamanya. Kita mau naikkan pujian ini. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terpujilah taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari semuanya saya undang untuk bangkit berdiri. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada.
kasih Tuhan, kami kagum Kau Yesus. Haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terpujilah ya rasa ya karamas ya karamas ya radaros ya resi ya terpujilah Kau Tuhan. Terima kasih. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Haleluya. Beri sorak-sorai bagi Dia Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami kagum akan kasih-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami boleh ada malam ini berkat pertolongan-Mu, berkat kasih-Mu. Kau memelihara kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami akan memulai doa pada malam hari ini. Apa yang kami berikan untuk Engkau Tuhan, Kau boleh menerima dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Bapa. Untuk saudara-saudara kami yang mungkin masih di perjalanan menuju ke sini, Engkau antar mereka tibakan di rumah-Mu dengan tak kurang suatu apapun. Dan kami yang sudah ada pada saat malam hari ini, itu adalah kemurahan dari Tuhan, penyertaan-Mu sangat sempurna. Kami mau taruh ibadah doa pada malam hari ini, dari awal pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu. Kami yang melayani dan yang dilayani oleh Tuhan, semua Engkau memberkatinya. Haleluya, amin. Silakan duduk. Kita bersyukur kalau malam hari ini boleh kembali ada. Bukan karena kita hebat, tapi semuanya dari Tuhan. Amin. Tuhan memberikan langkah kaki kita untuk maju di dalam melayani Tuhan. Karena tanpa Tuhan kami akan jatuh, kita akan jatuh. Kita mau naikkan pujian ini. Apabila ini
Engkau izinkan kami jatuh tergeletak. Karena kasih kemurahan Tuhan itu luar biasa. Saya memberikan kesempatan, mungkin ada Bapak Ibu yang akan menyaksikan cinta Tuhan. Silahkan. Ada? Kalau tidak ada, kita akan lanjutkan untuk firman Tuhan. Biarlah kita boleh mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Pasti Tuhan memberi yang terbaik. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus. Rencana Tuhan begitu baik buat kita semua. Haleluya Yesus. Terima kasih.
menurut kehendak-Mu terjadilah. Terima kasih Tuhan. Waktu dan tempat saya serahkan ke Engkau memberi yang terbaik bagi kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa untuk kembali Rabu ini Kau memberikan waktu dan kesempatan dan semangat kepada kami untuk boleh hadir dalam ibadah doa Rabu petang dari awal sampai kepada akhirnya. Setelah kami memuji menyembah Tuhan, tiba saatnya kami akan masuk dalam perenungan firman Allah yang boleh disampaikan. Hamba menyerahkan di dalam tangan-Mu supaya hamba juga boleh mengingat waktu yang begitu singkat. Hamba percaya Tuhan yang membimbing, Tuhan yang menolong. Demi nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Semua umat katakan amin. Ya, jangan, tetap berdiri. Siapa yang memimpin? Ya, kita buka Matius pasal yang ke-24, hanya satu ayat aja. Matius 24 ayat yang ke-12 ya. Matius 24 ayat 12. Sudah dapat? Yuk kita membaca bersama-sama. 2, 3. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Semua katakan amin. Silakan duduk. Ya, saudara-saudara, ini salah satu kejadian atau tanda kira-kira nih. Karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Mana yang lebih dahulu nih? Apa kasih yang erosi dulu baru ada kedurhakaan? Atau kedurhakaan dulu baru konsekuensinya, akibatnya kasih menjadi dingin? Ini erat hubungannya, ya, erat hubungannya. Bisa juga karena kasihnya yang erosi mengakibatkan kedurhakaan. Tapi bisa juga karena kedurhakaan yang Yesus katakan, maka kasih kebanyakan orang itu akan menjadi tawar, menjadi dingin. Apa itu sebenarnya durhaka? Durhaka menurut KBBI artinya orang tidak taat, tidak menurut, bahkan melawan kepada baik orang tua, baik kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu kita melihat di sini bahwa durhaka, seperti cerita dari Padang nih, apa ini? Si Malin Kundang, ya tahu ceritanya ya, itu legenda sebenarnya. Seperti Sang Kuryang lagi, bagaimana Sang Kuryang itu bogoh ka indungna, ya jatuh cinta ke mamahnya. Tapi mamahnya akhirnya tahu bahwa ini Sang Kuryang, ini anakku, dari mana? Ada pitak di kepalanya itu. Padahal pitakan itu bisa disebabkan oleh apa ini, penyakit kepala, penyakit rambut umpamanya. Tapi si Dewi ini yakin bahwa ini Sang Kuryang anaknya. Tapi Sang Kuryang tidak mau terima. Itu legenda, ya. Nah, ini demikian juga di Padang ada legenda Malin Kundang. Di tiap daerah itu pasti ada kisah-kisah tentang hal itu, ya. Jadi durhaka, melawan
kepada orang tua atau melawan kepada perintah Tuhan itu durhaka. Nah, kalau saudara dan saya tidak menggenapi amanat agung Tuhan Yesus, ini juga durhaka loh. Apakah ada gereja yang begitu yang durhaka? Ada. Adakah hamba Tuhan yang durhaka? Ada. Ya. Jadi ingatnya hanya ke dalam aja, tapi tidak melihat keluar. Bagaimana banyak orang yang belum diselamatkan. Saya dengan ibu cucu itu tiap malam berdoa untuk anggota jemaat, juga untuk anggota keluarga yang belum dalam Tuhan, termasuk keluarga saya juga. Sekarang kakak saya usia 86 mungkin ada dia. Ya, udah uzur. Maka ibu cucu suka berdoa untuk kakak saya yang perempuan ini. Waktu Yermi nikah tuh dia ada di depan, saya lihat. Tapi jilbabnya dibuka. Ya. Lan, saya bilang. Ya, biasanya suka kalau ketemu saya suka salam tempel gitu kepada dia. Cuman lagi sibuk itu waktu itu. Ya. Saudara-saudara, oleh karena itu kita ini perlu menjadi umat hamba Tuhan yang menurut kepada perintah Tuhan. Karena kita ini memerlukan bimbingan. Kita memerlukan pendampingan daripada Tuhan. Ya. Menjelang kedatangan Yesus, maka kita sebagai umatnya wajib memperhatikan, menyimak tanda-tanda dan peristiwa. Atau sebaliknya, menyimak, memperhatikan peristiwa-peristiwa, kemudian adakah tanda-tanda di dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi itu, yaitu tentang nubuatan Yesus atau nubuatan para nabi yang sudah disampaikan. Ya. Nanti kita akan melihat. Nah, di dalam Injil Matius 24 dari ayat 3 sampai 44, yaitu apa akan terjadi katanya di sana. Coba kita buka Matius 24 mulai dari ayat 3. Matius 24 ayat 3 mulai. Apa dikatakan oleh Yesus di sana? Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Tanda kedatanganmu dan kesudahan dunia. Ayat 4 jawab Yesus kepada mereka, waspada supaya jangan ada yang orang menyesatkan kamu. Yang pertama yang Yesus katakan adalah, apa tanda-tanda kedatanganmu? Yang kedua, apa tanda kesudahan dunia? Kemudian yang ketiga yang Yesus katakan, akan terjadi penyesatan. Jadi hati-hati juga dengan setiap orang yang menamakan diri hamba Tuhan, apalagi di luar GGP. Hati-hati. Ya, di dalam tiap ajaran apapun itu muncul pengajaran-pengajaran yang ekstrim. Apa pengajaran ekstrim itu? Artinya menekankan satu hal, tidak menekankan yang lain. Maka itu akibatnya ajarannya domplang, miring gitu. Makanya perlu di dalam ajaran yang disampaikan, yang kita yakini, kita imani, harus ada balancing. Harus ada keseimbangan gitu. Tidak boleh menekankan satu hal jadi domplang. Seperti umpamanya teologi kemakmuran. Jadi kalau kita ikut Yesus pasti diberkati. Pasti hidup kita makmur. Pasti kita kalau kerja naik tingkat terus. Kalau bisnis pasti cuan terus, untung terus. Kalau kita ikut Yesus tidak akan pernah sakit. Sehat terus. Apa memang begitu? Tapi karena itu ajaran teologi kemakmuran, ya itu ajarannya. Sampai kemudian saya mengenal satu hamba Tuhan, tidak boleh sakit dia selama dia melayani. Tahu-tahu sakit dia, stroke. Maka dipecat dia dari gerejanya. Kasihan saudara-saudara. Akhirnya orang yang mengajarkannya juga sakit. Sampai kemudian tilar dunia dia. Pupus.
Kemudian ada satu hamba Tuhan lagi katakan, saya melihat cuma dia ada di neraka. Ini juga imbangannya yang gak benar ini. Tapi karena dia dendam kepada orang yang mencetuskan hal itu. Ya, jadi kalau ada hamba Tuhan kemudian sakit, ada dosa apa nih? Nah, muncul juga teologi lawan daripada teologi prosperity ini, prosperous, teologi kemakmuran, ada lawannya. Apa itu? Teologi kemiskinan. Teologi kemiskinan itu katakan bahwa Yesus sengsara di kayu salib itu masih kurang. Maka kita para orang yang percaya umat Tuhan dan para hamba Tuhan harus menambah sengsaranya dengan sengsara kita. Konyol nggak ini ajaran? Maka kemudian ada orang-orang yang menyajikan dirinya, saya. Untuk apa? Dipaku di kayu salib loh, hanya 5 menit. Nah itu di Filipina itu terjadi. Hanya 5 menit. Baru 3 menit itu orangnya udah koin. Karena nggak tahan dia derita itu. Meninggal akhirnya dia di salib itu. Itu pengajaran sesat ini. Itu yang Yesus ingatkan kepada kita. Hati-hati. Jadi di dalam kejadian-kejadian itu ada tanda-tanda yang Yesus bisa sebutkan. Di dalam tanda-tanda yang kita melihat ubahnya katakan hal yang terakhir yang akan terjadi, matahari itu akan menjadi gelap pada siang hari itu loh. Gelap gelita, wah itu menakutkan. Gelap gelita sehingga kita tidak bisa melihat kiri kanan muka belakang. Wah bahaya ini. Dan kemudian diketahui bahwa bulan itu nggak bersinar sebenarnya. Sinarnya itu dari matahari. Demikian juga bintang-bintang. Jadi kalau matahari sumber terang itu akhirnya menjadi gelap, tidak memancarkan lagi sinarnya. Wah, betapa dahsyatnya hari itu. Hari Tuhan yang ditunggu-tunggu oleh umat Tuhan dari sejak abad-abad lalu. Makanya ada baiknya lah kita meninggal dunia lebih dulu itu. Daripada menyaksikan suasana yang mengerikan, yang dahsyat, yang menyeramkan. Bagi orang yang tidak percaya Yesus. Tapi bagi orang yang percaya Yesus, kita ini menunggu-nunggu hari Tuhan. Begitu tiba, wah ini dia yang kami tunggu-tunggu. Kalau Tuhan izinkan kita masih hidup. Ya, saya melihat ini perlombaan senjata ini tiap negara. Thailand kalau nggak salah punya kapal induk loh. Indonesia belum. Malaysia nggak punya, belum Malaysia. Australia ada. India ada kapal induk. Negara mana lagi nih di Asia? Jepang punya. Jadi mempersiapkan alutista ya, anggaran untuk mengadakan persenjataan. Jadi kita ini ada di ambang peperangan dunia ketiga loh. Peperangan dunia pertama yang tewas 7 juta. Kemudian berubahlah khotbah-khotbah di gereja. Saudara-saudara, kita menuju kepada negara makmur. Negara yang kita cita-citakan. Kita akan bahagia. Nah itu yang disebut akhirnya filsuf masyarakat utopias atau utopis, ya, adil makmur. Nah itu rupanya Soeharto juga kena tuh ajaran. Ya, masyarakat utopia. Muncullah hanya lagu Imagine of the People. Kalau tidak ada agama, tidak ada kesengsaraan, kita ini sama katanya. Itu cita-citanya John Lennon itu. Ya. Tapi hal yang disesalkan itu malah dia ditembak oleh fan-nya ini. Kemudian ada lagi siapa ini orang yang mencetuskan bahwa I am more popular than Messiah. Saya lebih populer daripada Mesias. Siapa itu? Ya saya lupa lagi namanya. Ya, coba. Nah kemudian saudara-saudara dikatakan karena kedurhakaan
Akibatnya kasih kebanyakan orang akan menjadi, terjemahan dulu itu tawar. Tapi terjemahan baru sekarang ini dingin kasihnya. Nah itu terjadi. Di mana itu terjadi? Dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai kemudian kita dengar, kita lihat di televisi. Sambo. Gampang sekali nyuruh ajudannya untuk bunuh orang itu. Orang itu kan ada orang tuanya yang menyayangi, mengasihi, bahkan mendoakan cita-citanya jadi anggota polisi. Malah dibunuh dengan seenaknya. Itu tandanya apa? Kasih yang erosi. Tidak ada belas kasihan lagi kepada orang. Siapa lagi nih? Napoleon Bonaparte, ya, siapa nih? Si Bonaparte yang menganiaya sesama residivis gitu ya, penjara coba sampai dibalur pakai kotoran manusia loh. Nggak ada belas kasihannya untuk saling tolong menolong. Berapa banyak kali saya pelayanan di penjara, wah mereka kompak loh, ya, saling membantu satu kepada yang lain. Kalau dulu ada tahanan kemudian akan bebas, itu dianiaya dulu loh. Makanya kalau dia akan dibebaskan minggu depan, bulan depan, jangan ngomong, diam-diam aja. Tapi kemarin waktu saya melayani di sana, ngomong dia, saya ngucap syukur bahwa minggu depan saya akan bebas. Itu dalam hati saya timbul, apa tidak dianiaya dia oleh teman-temannya yang mungkin divonis masih lama sekian tahun, sekian belas tahun. Ya puji Tuhan lah terjadi perubahan di penjara itu. Nah, saudara-saudara, oleh karena itu satu durhaka. Di dalam bahasa Gerika disebut ini anomia. Anomia diterjemahkan dalam bahasa Inggris iniquity. Artinya tidak bermoral. Anomia. Nomia itu artinya hukum. Peraturan. Tapi kalau dikatakan anomia, orang yang menyingkirkan hukum, aturan, yang menyingkirkan undang-undang. Jadi hidupnya lepas, kayak di hutan rimba gitu. Ya. Jadi orang yang tidak memegang hukum, apa ini? Ada hamba Tuhan yang menulis buku tentang apa itu pernikahan. Pernikahan dari kata dasarnya nikah. Apa itu nikah? Nikah adalah janji atau kontrak secara hukum. Sampai kapan? Nah, janji di gereja kan sampai kematian yang memisahkan satu kepada yang lain. Tapi ternyata di dalam pernikahan ini ada istrinya yang selingkuh di luar. Tapi ada juga yang suaminya selingkuh di luar. Nah ini namanya orang-orang anomia ini. Orang yang tidak ingat kepada hukum yang berlaku. Pokoknya diri sendiri aja yang enak begitu. Ya. Suami, istri, tapi ada juga orang tua dan anak yang tidak lagi memperhatikan tatanan dalam keluarga. Anak itu kan hasil cinta kasih suami istri. Makanya dalam firman Tuhan diarahkan anak-anak hormat kepada orang tua, menghargai kepada orang tua. Tapi kalau anak yang tidak bermoral, karena dia kena pengaruh dari pergaulan, muncullah ayat 1 Korintus berapa nih? 16 ayat 33 kalau nggak salah. Karena pergaulan yang buruk itu merusakkan kelakuan yang baik. Jadi anak yang kita sudah tatan dengan betul, dengan cinta kasih, tapi karena pengaruh pergaulan di luar, cilaka itu. Sekolahnya, pendidikannya dikorbankan. Yang tadinya kena pengaruh, ikut-ikutan gitu, pinjam aja aku, pinjam aja aku. Akhirnya ketagihan, dia addicted. Kemudian barang di rumah itu habis dijual demi mendapatkan bahan itu. Si agennya katakan, kamu gak punya uang, gak punya barang lagi untuk dijual, gampang. Saya kasih 10. Kalau itu laku terjual, 1 untuk kamu. Coba.
dari konsumen akhirnya menjadi agen. Siapa dia ini? Anak seorang pendeta terkenal di Bandung. Tiba-tiba papahnya ini dapat telepon, halo, iya ini pendeta anu, iya kenapa? Anak bapak ada di sini di kepolisian. Kaget bapak. Ada lagi orang tuanya, halo, iya Pak, ini anak bapak ada di kantor polisi. Kaget, akhirnya didatangin. Anaknya lagi apa tuh namanya? Sakau ya. Kok tahu ibu ini? Sakau ya, sakau ketagihan loh untuk cepat itu. Tapi dulu kami ada dosen di kampus orang Jerman. Bapak ini doktor di dalam dokter bidang anak, kalau nggak salah dokter anak dia, orang Jerman, dokter Kul. Wah dia baik sekali. Nah, saya senang ngobrol dengan beliau juga senang dengan saya. Sampai saya disuruh ke rumahnya, kemudian kami ngobrol dari hati ke hati. Istrinya juga dokter, pinter ini mereka. Tapi kemudian ada peserta kebaktian tahunan itu bawa anak. Anaknya ini sakau itu. Kemudian waktu jadi dia sakau gitu-gitu. Sama dokter ini nggak dikasih obat, nggak disuntik, nggak apa-apa. Diajak doa loh saudara. Tapi bagus diajak doa. Terus setelah doa berapa kali akhirnya reda dia sakaunya itu. Kemudian ditumpang tangan didoakan lagi, udah gitu suruh pulang ya. Saya bilang dokter tidak mengandalkan alat suntik atau obat-obatan, tapi kembali mengandalkan doa saudara-saudara. Saya belajar dari dokter ini banyak hal. Dan dia ini gak mau jadi dokter sebenarnya, ingin menjadi dosen mengajar sejarah. Tapi kemudian waktu dia datang ke Indonesia udah jadi dokter. Jadi cita-cita papa mamanya itu terkabul, dia jadi dokter. Tapi kemudian datang di kampus kami di Batu Malang di I3, dia jadi dosen sejarah dia. Ya puji Tuhan. Ya. Terkesan saya dengan beliau ini dulu. Ya. Oleh karena saudara-saudara, durhaka ini terjadi antara suami dan istri, ortu dan anak, antara ipar-ipar dalam keluarga kecil, keluarga besar, hati-hati nih. Ponakan-ponakan, kadang-kadang mertua dan menantu ada hubungan amor. Menantu dan menantu, mertua dan mertua, wah liar nih mah bener ya. Bos dan pengerja. POM, apa maksud saya POM? Orang tua anak di sekolah. Nah itu saya lihat di Amerika, di Australia, di Eropa, di Indonesia. Itu kan orang tua kalau pagi itu antara anak kan yang TK, yang kelas 1. Udah masuk, jemput sampai nanti siang. Nah ini ada orang tua yang terus kerja. Tapi ada orang tua yang nganggur. Nah disinilah terjadi, pernah terjadi di sini di Cimahi loh. Bagaimana itu antara suami orang dengan istri orang, akhirnya pertemuan di hotel. Serapi-rapinya dia menyembunyikan, tersiar juga akhirnya terbuka. Wah wirang, panggil sama kepala sekolah. Anak yang jadi korban keluarkan. Kenapa? Karena kedurhakaan ini, maka kasih menjadi erosi. Makanya di dalam 1 Petrus 5 ayat 8, 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum, mencari orang yang dapat ditelannya. Singa yang mengaum-ngaum. Jadi iblis itu diumpamakan seperti singa, binatang yang menakutkan. Tapi binatang yang menakutkan ini sudah kalah di dalam kebangkitan Yesus. Kuasanya tidak lagi menakutkan. Karena ini singa ompong ini. Singa yang sudah tidak ada taring, tidak ada cakar.
hilang kuasanya karena Yesus yang menaklukkannya. Puji Tuhan. Kata durhaka dipakai dalam beberapa istilah nih. Kalau di sini dikatakan yaitu anomia. Terjemahan bahasa Inggris iniquity. Artinya kesalahan, tidak bermoral, akhlaknya, hukumnya tidak diperhatikan. Tapi di dalam bagian lain itu dipakai kata adikia. Artinya tidak benar, tidak murni. Ada lagi yang dipakai kata paranomia, law breaking, yang menghancurkan hukum. Ada lagi yang dipakai kata adikema, artinya misdeed, perbuatan yang buruk. Ada lagi kata poneria, artinya to toil. To toil apa ini? Berbuat jahat, ya, mengganggu. Demikian itu yang Yesus katakan di Matius 24 ayat 12. Saudara-saudara, akibatnya terjadilah erosi kasih. Apakah ini konsekuensi atau pencetus seperti saya katakan? Keduanya berkaitan erat dan itu mengakibatkan hatred. Hatred itu apa? Benci satu kepada yang lain. Seperti saya katakan, kita ini kan suami istri, 2 kertas dilem, kemudian ditempelkan. 10 November kami menikah, 10 November 1985 sampai sekarang. Berapa tahun nih kami? Berapa tahun mah? 40 tahun kami ini. Kalau sampai nanti ulang tahun pernikahan kami ini 10 November, Hari Pahlawan. Jadi ada mengheningkan cipta dulu itu siapa ini? Pimpinan acaranya, MC-nya itu apa nih, seorang yang patriot. Jadi semua hadirin diajak untuk mengheningkan cipta. Nah, saya mengheningkan cipta, aduh itu kado loba-loba ting lagi. Saya menang 21 karung loh kado. Itu zamannya pada waktu itu. Bisa buka warung itu, jual hasil kado itu, saudara-saudara. Tapi setelah sekian belas tahun akhirnya habis juga itu. Dikembalikan lagi kepada yang menikah gitu ya. Nah sekarang nggak musim kan orang beli kado begitu. Jadi kalau kasih sudah tidak ada di dalam tatanan keluarga, apa yang terjadi nih? Nah ceritanya 2 Samuel 13 ayat 1 sampai 32 nih, 2 Samuel 13 itu menceritakan tentang Tamar. Tamar ini anak Daud tapi dari istri yang lain. Tamar ini adik kandung Absalom. Si Tamar ini anaknya cantik. Sampai kemudian ada saudara apa ini? Sepupu mungkin ya. Iya ya. Papanya satu si Daud, tapi mamanya kan Daud ada berapa? 9 kalau nggak salah. Di tiap buniknya itu punya anak. Nah, lahirlah si Amnon yang mungkin kayaknya di bawah Absalom mungkin umurnya. Si Amnon ini jatuh cinta ke Tamar. Padahal itu kan sepapah, cuman beda mama. Sedih dia, ngalamun. Nah, muncullah anak kakaknya Daud yang bernama Yonadab. Terus ditanya, "Hei anak raja, kenapa mukamu begitu murung, sedih?" Terus si Amnon ini cerita bahwa aku jatuh cinta kepada Tamar. Nah ini bagus sekali nih kalau Tamar dikhotbahkan seorang anak remaji, ya remaja putri yang tidak waspada. Bagaimana dia parkir kendaraan, memarkir hidupnya itu ada di mana dia. Jadi dia murni hatinya. Si Amnon ini dinasihati oleh Yonadab, kamu pura-pura sakit. Nanti biar si Tamar datang. Nah pada waktu kamu berdua di kamar, kamu bebas melakukan apapun. Nurut dia untuk rencana jahat ini. Wah saudara-saudara, kasihan Tamar ini ya.
dia tidak menyadari situasi sekitar. Mestinya kalau dia tahu akhirnya berdua dengan abang yang beda mamah nih, tapi satu papa, mestinya dia cepat melarikan diri keluar dari tempat itu. Tapi Tamar ini orangnya apa namanya nih? Bukan blow on, tapi lugu. Anaknya lugu, cantik lugu. Kurang pintar. Maka dia menjadi korban kebuasan Amnon. Ketika Absalom mendengar adiknya diperlakukan begitu rupa, hatred, muncul kebencian luar biasa dalam diri Absalom kepada Amnon. Maka dia kemudian merencanakan satu acara di mana dia ingin sebenarnya memancing, minta Daud hadir itu acara itu. Pengguntingan bulu domba katanya. Ya. Tapi Daud kan nggak bisa, aku sibuk ini dan itu. Wah, kalau begitu biarkanlah adikku si Amnon bisa hadir. Daud menolak juga, tapi Absalom mendesak. Akhirnya Daud mengizinkan. Daud tidak menyadari bahwa Absalom ini begitu hatred kepada si Amnon ini. Dan terjadilah akhirnya si Amnon dibalas itu. Karena kelakuannya terhadap adik Absalom ini. Tuntas sudah. Selesaikan persoalan? Tidak. Daud harus mengalami apa yang dinubuatkan oleh Nabi. Bahwa nanti katanya akan terjadi, bagaimana katanya apa ini, istri-istri Daud itu disetubuhi oleh orang lain gitu. Atau di dalam keluarga sendiri terjadi hal-hal yang tidak benar. Saudara-saudara, hal ini akhirnya menduka citakan Daud. Tapi eranya di dalam Alkitab Perjanjian Lama ini, Allah selalu mengingat janjinya kepada Daud, bagaimana dia memberikan perlindungan, menolong dalam segala kesukaran apapun. Puji Tuhan. Ya. 10 suku kerajaan Israel di utara itu diserbu oleh orang bangsa Asyur. Dan kemudian bangsa Asyurnya juga dihukum oleh Tuhan. Adil. 2 suku di bawah itu namanya kerajaan Yehuda. Ada saatnya rajanya taat kepada perintah Tuhan. Tapi ada saatnya anaknya enggak taat. Itu bergantian ya, taat tidak taat, tidak taat taat, bergantian itu. Nah, kasih Tuhan tetap dilakukan kepada keturunan Daud ini. Puji Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, apa yang Yesus katakan tentang durhaka dan kasih yang erosi, itu terjadi sampai kepada sekarang ini. Nah, sampai ada seorang filsuf, siapa ini yang namanya? Dia katakan homo homini lupus. Manusia adalah serigala bagi sesamanya. Dan itu akhirnya muncullah di Jerman yang kumis tipis itu Hitler. Itu kalau saudara style YouTube Second World War. Oh itu muncul itu, ya. Bagaimana waktu sekutu menyerang diminta oleh Inggris untuk membantu Inggris, maka kemudian mendarat di apa itu pantai Normandy. Wah, saya lihat film perang itu ya. Tapi kemudian di timur tentara Soviet bangkit, ini tentara merah menyerang lagi ke Jerman. Jadi Jerman didesak oleh tentara sekutu Inggris. Itali itu balatnya Jerman ya. Prancis itu grup sekutu. Itu menyerbu. Pada waktu Jerman akhirnya membom London, wah Churchill marah dia. Balas katanya. Maka diseranglah kota Berlin, dibombardir itu. Wah Jerman kaget. Tapi waktu Perang Dunia Kedua itu si Jerman mengerahkan tank-tank baja itu sampai ribuan itu. Oh itu tentara serdadu Inggris, binatang apa itu? Tanya, enggak taunya itu tank. Wah saudara kecil-kecil nih tentara Inggris, Amerika. Hanya di dalam rapat, apa yang dicetuskan? Apa yang harus kita lakukan? Terbangkan pesawat, bom itu pom bensinnya. Wah mulailah si angkatan udara Inggris kan jago dari dulu, menyerang akhirnya ke Jerman, dihantam itu tiap pom bensin,
Akhirnya tank-tank baja itu yang ada di salju, di padang pasir, nggak bisa bergerak lagi karena kehabisan bensin. Nah, ini kekalahan tentara Jerman. Nah kemudian tentara Soviet ini balas dendam ke tentara Jerman nih. Ya, diperlakukan dengan kejam itu. Tentara Soviet membalas kepada tentara Jerman. Saudara-saudara, saya melihat di sini Hitler dibangkitkan oleh iblis sehingga muncul kekejamannya kepada khususnya orang Yahudi. Demikian juga orang Jerman akhirnya disakiti oleh orang Soviet. Perang dunia ketiga. Berapa yang mati? 40 juta jiwa lebih. Perang dunia ketiga, tekan satu knop aja, amblas di satu kota dengan bom nuklir. Nah sekarang Indonesia mau mengarah ke mana nih? Mau ke Soviet atau mau ke Amerika? Nah Indonesia politik luar negerinya itu adalah bebas dan aktif, non-blok. Saudara-saudara, tapi kita berdoa nanti untuk bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa untuk kedamaian negara kita ini, untuk warga masyarakat, supaya tidak terjadi ada kedurhakaan di dalam keluarga, tatanan warga masyarakat apapun. Ya, kita menghormati umat Islam yang berpuasa sampai dikatakan ini bulan suci. Mari kita hormati. Tapi saya terkesan dengan Kumailah deh, Ade Armando. Mestinya yang puasa menghormati yang tidak puasa, katanya gitu. Ya, benar juga ya. Karena kalau yang puasa kan belajar menahan amarah, menahan nafsu, segala sesuatunya. Tapi kemudian saya lihat kalau pas acara buka, rumah makan, restoran, warung, penuh saudara-saudara itu. Padahal di rumahnya udah pada masak kan ibu-ibunya. Tapi tetap itu jajan. Saya dengar-dengar ini krisis nih negara kita Indonesia. Tapi ternyata warga masyarakatnya paruhnya uang gitu. Apa uang THR itu yang diberikan dipakai untuk jajan kan? Waduh bahaya juga nanti nih. Ya, dan akan terjadi katanya kemacetan teman-teman. Tidak menurut saya. Karena Presiden Jokowi ini mantan presiden kita ini udah membangun infrastruktur bagus ya. Di mana-mana dibuatkan jalan tol ini. Ya, Ibu Sulista begitu gampang dah ya. Kalau mau ke Jawa Ibu Dewi juga kayak Cimahi Padalarang itu kalau mau ke Solo itu. Saya pingin begitu loh. Tapi kami harus persiapkan ini, persiapkan itu, segala sesuatu dulu nggak gampang. Apalagi ada ibadah tengah minggu, nggak gampang kami cari. Ya, saudara, kesimpulan dari kebenaran firman Allah ini adalah walaupun manusia itu adalah serigala bagi sesamanya, sesudah Hitler muncul tahun 68 itu perang itu kan Amerika dengan Vietnam. Setelah usai Amerika kalah di Vietnam, muncul satu tokoh lagi yang jahat nih, Pol Pot. Kok tahu nih dari mana? Oh sejarah ya. Si Pol Pot ini jahat dia juga, kayak Hitler lagi. Ya, jadi tiap zaman tuh akan muncul tokoh-tokoh yang kejam. Ya. Mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Karena apa? Yesus datang ke dalam dunia ini, dia berinkarnasi, dia beridentifikasi, dia berkomunikasi, dia beradaptasi dengan orang sekitarnya. Apa yang dibawa oleh Yesus? Cinta kasih satu kepada yang lain. Ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan 3-4 kali kata segenap diulang-ulang. Tapi kemudian katakan ada hukum lagi yang tidak kalah dengan yang pertama. Kasihilah sesamamu manusia. Puji Tuhan. Ya, Tuhan yang kita agungkan, kita muliakan adalah Tuhan yang membawa cinta kasih yang murni kepada umat manusia. Tuhan Yesus tidak mau ada yang binasa. Ia rindu kalau semua orang mendengar firman Allah dan diselamatkan. Jadi kalau ada yang binasa itu bukan rencana Tuhan. Tapi rencana kuasa yang lain. Mari saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus boleh menjadi berkat. Cinta kasih Allah di dalam diri kita harus direfleksikan. Harus diekspresikan kepada orang di sekitar kita ini. Paling sedikit karena kesopanannya, kebaikannya,
Tapi kita juga kadang-kadang dituntut waktu, dituntut materi. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dari tadi duduk terus. Kita akan angkat pujian. Ada pujiannya ya? Nomor 1 apa ya, lupa lagi. Oh, kekuatan di hidupku. Ya, saudara lihat kenyataannya, kita prihatin dengan krisis ekonomi yang terjadi. Banyak yang PHK, banyak perusahaan-perusahaan yang pilot, yang tutup. Kekuatan di hidup. kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Terima kasih Tuhan. Dalam ibadah ini kami sampai kepada di mana Engkau izinkan kami boleh membawa doa-doa syafaat kami. Apabila kebenaran firman Tuhan sudah berhenti disampaikan, hamba mengucap syukur. Engkau yang memberikan waktu dan kesempatan hamba boleh menyampaikan apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kami.
Terima kasih Tuhan, kami boleh menaikkan pujian bahwa kekuatan yang kami dapatkan dari Tuhan itu adalah kekuatan dari Tuhan, supaya kami tidak menyerah dengan realita yang terjadi, tapi boleh kami hidup penuh dengan pengharapan kepada Tuhan, karena hanya Engkaulah satu-satunya penolong kami yang luar biasa. Biarlah Engkau tanamkan dalam diri kami kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sementara akan menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami percaya Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati kami. Nanti kita akan angkat pujian bukan dengan kekuatan, tapi saya mau bacakan dulu apa yang menjadi pokok doa bagi kita sekalian, yaitu pokok doanya adalah kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita ini yang tidak gampang ini, pemerintah yang baru di dalam menjalankan tugas tanggung jawabnya. Jadi memerlukan dukungan dari semua pihak. Ya. Pertama yaitu mari kita berdoa untuk momentum kebangkitan doa nasional, yaitu akan diadakan pada tanggal 20 Mei 2025 serentak di 514 kota. Di Jakarta akan diadakan di CICC Sentul Bogor. Tujuan momentum ini adalah doa kesatuan di antara hamba Tuhan, supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam Yohanes 17 ayat 22. Mendoakan situasi bangsa yang sangat memprihatinkan, gelombang PHK, korupsi, pemerintahan baru. Saudara juga kenakan akibatnya. Mobil-mobil yang kita pakai ini ternyata nggak murni nih, ya. Terjadi kecurangan nih di Pertamina. Ya. Kita doakan supaya para menteri ini menjalankan tugas tanggung jawabnya, jangan mencemari nama presiden kita yang sudah terpilih ini. Ya. Demikian juga panggilan penginjilan di akhir zaman, jiwa-jiwa. Doakan agar Tuhan melawat umatnya dan gereja atau hamba Tuhan bersama-sama mendapat tuntunannya. Doakan kesatuan hati dan para panitia juga. Segala kebutuhan yang diperlukan agar dicukupkan. Ya, itu yang pertama, doakan untuk bangsa dan pemerintah. Yang kedua, berdoa untuk ekonomi nasional. Terindikasi dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Menteri Keuangan Sri Mulyani pada tanggal 13 Maret menyatakan sampai bulan Februari 2025 defisit APBN sebesar 31 triliun. Pada periode yang sama tahun lalu APBN. Ini nggak gampang ini. Ya, yang lalu kita surplus 22,8 triliun. Meskipun Menteri Keuangan menyatakan kondisi ekonomi nasional masih aman, tetapi para pengamat ekonomi menyatakan ekonomi kita mengkhawatirkan. Doakan kondisi ekonomi nasional ini tidak berdampak pada munculnya masalah-masalah sosial. Semua ada dalam kendali Tuhan. Berdoa untuk kebangkitan ekonomi bangsa. Berkati supaya pemerintah dan semua komponen bangsa dalam membangkitkan ekonomi bangsa. Ya. Dan juga jangan lupa yang ketiga, doakan tuh kepala-kepala daerah yang telah dilantik dan sudah retreat agar mampu segera bekerja giat bagi masyarakat. Doakan pengelolaan APBD dan program pendana di daerah tidak ada yang korupsi dan tidak terjadi penyimpangan dan salah sasaran dan seterusnya. Puji Tuhan. Yuk. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami tetap belajar mengucap syukur kehadirat Allah yang kudus untuk momentum kebangkitan doa nasional, di
mana kami gereja-gereja boleh bersatu akan mengadakan doa pada tanggal 20 Mei 2025 serentak di 514 kota. Di Jakarta akan dipusatkan di Sentul, Bogor. Tujuan momentum ini adalah doa kesatuan di antara hamba Tuhan, di antara pilar-pilar gereja. Dalam nama Yesus, Tuhan yang boleh memberkati para pemimpin gereja supaya mereka boleh bersatu, Tuhan. Biarlah para hamba Tuhan memiliki kerendahan hati, saling menerima, saling melengkapi satu kepada yang lain. Karena kami tahu tidak ada yang sempurna di antara kami, kecuali Tuhan Yesus pribadi yang sempurna bagi kami. Bapa dalam sorga, hamba menyerahkan di dalam tangan-Mu untuk acara ini, supaya apa yang Tuhan nyatakan dalam Yohanes 17 ayat 22 itu boleh tergenapi, Tuhan. Apabila kami para hamba Tuhan boleh bersatu di dalam kami mendoakan untuk perusahaan-perusahaan di mana anggota-anggota jemaat bekerja, biarlah perusahaan-perusahaan itu tetap bertahan, mereka tetap berproduksi. Hamba menyerahkan di dalam tangan-Mu segala kesulitan yang dihadapinya. Bapa dalam sorga, kami juga berdoa untuk gereja-gereja boleh mengingat kepada jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Inilah tugas tanggung jawab amanat agung yang Tuhan berikan kepada gereja-gereja kami, baik gereja-gereja Protestan, baik gereja-gereja Katolik, baik gereja Pentakosta, baik gereja-gereja yang lainnya. Hamba menyerahkan di dalam tangan-Mu. Hamba percaya Tuhan yang boleh menuntun kepada kami sekalian. Kami juga tidak lupa berdoa untuk ekonomi nasional, yaitu supaya para menteri boleh bekerja dengan serius sesuai dengan sumpah jabatannya, Tuhan, untuk mereka tidak melakukan tindakan korupsi. Hamba percaya Tuhan yang menolong kemurnian hati mereka. Maka para menteri yang jujur, para menteri yang ingat kepada sumpah jabatan ini, hamba mohon berkat-Mu turun kepada mereka sekalian, supaya krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia itu Tuhan turut campur tangan dan boleh menolong kepada kami. Kami menyerahkan semuanya di dalam tangan pimpinan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan yang ikut campur tangan dalam segala perkara yang mendatangkan kebaikan bagi kami sekalian. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Semua katakan amin. Mari kita lanjutkan doa kita. Kita akan satu pujian dulu. Kekuatan dapat jalani hidupku yang di samping sendiri.
kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita doakan untuk rencana kita menjadi host untuk ulang tahun GGP yang ke-102. Kita doakan supaya panitia boleh all out bekerja. Juga di bawahnya ada seksi acara, juga di bawahnya ada seksi musik, juga di bawahnya itu ada seksi-seksi yang lainnya, dekorasi dan lain sebagainya. Tapi saya berharap kita akan mengadakan HUT ke-102 ini dengan sederhana, tidak dengan meriah, tapi tidak mencapai apa yang dicita-citakan. Ya, waktu GGP umur 100 tahun itu porak-poranda, ya, banyak kegagalan. Tapi 102 ini kita tangani dengan serius, minta pertolongan dari Tuhan supaya itu sukses, bukan untuk kita tapi untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Nanti saya mohon untuk doa ini Ibu Marlina. Ada Ibu Marlina? Oh ada, puji Tuhan. HUT GGP ke-102. Udah ada masukan-masukan dari Jakarta, beberapa belas GGP yang ada Jakarta. Juga untuk dana. Ya, silakan. Malam hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan, karena Engkaulah yang menjadi harapan hidup kami. Engkaulah tempat kami memohon, dan Engkau adalah Allah yang sanggup menjawab setiap permohonan doa kami. Pada malam hari ini kami mau berdoa untuk acara HUT GGP Nasional yang ke-102 pada tanggal 29 nanti ya Bapak. Kami mohon pertolongan Tuhan. Kami mohon Tuhan turut campur tangan dalam seluruh rangkaian acara yang akan dilaksanakan. Biarlah seluruh rangkaian acara dapat berjalan dengan baik ya Bapa. Setiap hamba-hamba Tuhan yang dipersiapkan untuk melayani pada tanggal 29. Biarlah Tuhan Engkau yang menolong, memberkati mereka, memberkati kesehatan mereka ya Bapa. Sehingga pada tanggal 29 semuanya berada dalam keadaan fit, sehingga dapat melaksanakan pelayanan dengan baik. Hamba-Mu Pendeta Pembantu Yeremi yang menjadi ketua panitia pelaksana, Tuhan juga yang menolong hamba-Mu, kekuatan, kesehatan, hikmat Engkau berikan kepada hamba-Mu, sehingga apa yang direncanakan dalam pelaksanaan perayaan HUT GGP Nasional semuanya dapat terlaksana dengan baik ya Bapa. Kami mohon pertolongan Tuhan, kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang ajaib, yang sanggup memberikan pertolongan, memberikan kekuatan kepada hamba-hamba-Mu yang terlibat pada tanggal 29 nanti ya Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap rombongan yang akan hadir dari setiap daerah, baik itu dari Jakarta, Depok, mungkin Banten atau sekitar Jawa Barat ini. Biarlah Tuhan Engkau yang menolong ya Bapa dengan segala persiapan. Kami juga berdoa untuk Pak Handriana sebagai saluran berkat pada tanggal 29. Tuhan Yesus juga yang menolong hamba-Mu, memberkati kesehatan hamba-Mu, segala persiapan firman yang dipersiapkan. Biarlah Tuhan yang memberkati. Firman yang disampaikan boleh memberkati setiap anggota GGP yang hadir ya Bapa, sehingga GGP nasional boleh berakar, bertumbuh, berkembang dan berbuah di dalam Engkau ya Bapa. GGP boleh menjadi saluran berkat dimanapun berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk dana yang dibutuhkan. Kami mohon biarlah Tuhan Engkau yang turut campur tangan, Engkau yang menyediakan. Kami percaya bahwa Engkau adalah sumber segala berkat. Engkau yang akan menyediakan apa yang menjadi keperluan kami ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati kami ya Bapa. Biarlah seluruh dana yang diperlukan dapat tercukupi ya Tuhan Yesus.
Kami juga membutuhkan akan menyewa kursi dan lain sebagainya. Kami mohon pertolongan Tuhan ya Bapa, sehingga apa yang kami perlukan pada tanggal 29 semuanya dapat tersedia dan dana tercukupi. Juga konsumsi ya Tuhan Yesus. Kami mohon biarlah Tuhan Engkau yang memberkati semuanya. Setiap seksi yang sudah ada, Tuhan juga yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan HUT GGP Nasional ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dan biarlah Tuhan Engkau yang ambil alih dan Tuhan yang berikan keamanan pada tanggal 29 ya Bapa. Baik di dalam gedung gereja maupun di luar gereja. Biarlah Tuhan kirimkan para malaikat sorgawi untuk memagari sekeliling gereja ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Terima kasih ya. Ya saudara, kita lanjutkan, kita berdoa sekarang. Fokus kita untuk rumah tangga atau keluarga-keluarga. Supaya apa yang Yesus nubuatkan tidak terjadi di dalam keluarga atau dalam rumah tangga kita. Yang keempat apa itu? Ajar kami Tuhan. Kasih Yesus indah dalam ini. kita akan berdoa untuk anggota jemaat kita yang dalam penderitaan karena sakit penyakit
ada sakit penyakit terminal, itu artinya yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter di dunia ini. Hanya dokter agung kita yang mampu dan berkuasa menjamah dan menyembuhkan. Ya, kita doakan untuk anggota jemaat kita yang dalam penderitaan sudah berapa tahun ini. Untuk Pak Kris, untuk Uci, untuk Pak Murij, untuk Pak Tirto, untuk Pak Ibu Cucu nanti akan berdoa, saudara-saudara kita yang sakit. Bapa dalam sorga, pada malam ini Tuhan, kami bersyukur kami ada di rumah Tuhan. Kami boleh mendoakan saudara-saudara kami yang ada dalam pergumulan, dalam sakit penyakit. Tuhan, biarlah mereka tidak kecewa ketika menghadapi sakit penyakit ini, tetapi makin bergantung kepada pertolongan Tuhan. Karena hamba percaya mujizat masih tetap ada sampai detik ini Tuhan. Bapak, hamba boleh beruntung Pak Maurid Sihombing, untuk Pak Kris, Pak Tirto, Pak Silas, untuk Ibu Uci Tuhan, untuk Ibu Yanti Tuhan. Hamba boleh menyerahkan juga dalam tangan-Mu untuk anak kami Milka, juga Tuhan Kau nyatakan mujizat-Mu untuk anak kami Tuhan. Hamba percaya Engkau yang melakukan perkara yang sulit bagi kami. Hamba juga boleh berdoa untuk mereka yang dalam kesulitan ekonomi. Ada anggota jemaat kami yang sedang mencari pekerjaan. Mari Tuhan Kau bukakan jalan atau hendak membuka bisnis. Mari Tuhan Kau juga memberkati perusahaan di mana anggota jemaat kami boleh bekerja, supaya betul-betul diberkati oleh Tuhan, dan Tuhan memberkati tiap perusahaan ini boleh tetap ada produksi, ada order-order. Hamba percaya Engkau yang memberkati toko-toko yang ada di Ganda Wijaya, juga anggota jemaat kami yang membuat kue-kue, rumah-rumah makan maupun kantin, catering, Tuhan juga yang memberkatinya. Terima kasih Tuhan, malam ini juga hamba boleh bersyukur untuk ibadah pada malam ini. Untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani, urapan-Mu boleh turun atas kami, saudara-saudara kami. Juga untuk anggota jemaat kami yang hadir malam ini, Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kami. Kau buka jalan. Juga untuk yang di rumah, Tuhan Engkau yang menjamah setiap kami, dan Engkau yang membukakan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi dengan sukacita. Sebentar kami akan tinggalkan rumah Tuhan untuk kembali ke rumah kami masing-masing. Mohon penyertaan Tuhan sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kami pada ibadah-ibadah yang akan datang. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan bersyukur. Bapak Ibu, terimalah berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam pribadi Roh Kudus yang akan memberkati kita sekalian hari ini sampai Maranatha, kedatangan Yesus yang kedua kali. Semua yang diberkati boleh katakan amin. Selamat malam Bapak Ibu, Tuhan memberkati.